Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, sehat walafiat. Dan juga selamat, aman, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah. Allahumma amin. Rabbish rohli shodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, mari kita sejenak untuk tafakur, berbagi tentang keagamaan. Dan nanti di cross-check dengan para kiai, para ulama yang banyak ilmunya, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Orang-orang mukmin itu memiliki akhlak yang mulia. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan orang mukmin itu kalau sholat khusyuk, juga kalau berkata itu ya, baik-baik saja, menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna, tidak mudah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, beriman tentu saja menurut agama Islam dan mengikuti apa yang dikriteriakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu iman itu iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada para rasul semuanya, rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhiri, dan percaya akan adanya hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Takdir, ketentuan dari Allah itu percaya. Ya, baik yang nyaman maupun yang kurang nyaman, semuanya dari Allah. Langit bumi semuanya milik Allah. Semua manusia milik Allah. Ya, lahir di mana ibunya, mana tidak tahu, harus menerima. Dan juga nanti yang utama mau eh, mati bagaimana ya, di mana, kapan, tidak tahu takdir Allah. Antara lain, dan juga rezeki dibagi oleh Allah, sekehendak Allah. Nah, iman juga tidak mudah dalam hal kriteria, tetapi itu harus dilakukan oleh orang-orang Islam dan agar beriman. Karena ya, maaf saja, banyak juga orang yang agamanya dalam KTP, dalam kartu identitasnya itu Islam, tetapi iman belum menyentuh di dada mereka.
Karena iman memiliki beberapa indikator, beberapa ketentuan, bagaimana yang saya sebutkan tadi. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Semua dari Allah takdirnya itu harus dipercaya juga. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, kalau menjadi orang yang beriman, qad aflahal mu'minun. Masih ada ciri-ciri lagi. Ada banyak ciri-ciri yang disebutkan di surah Al-Mu'minun. Ya, antara lain di ayat 1 disebutkan, ya, beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Di ayat 2 disebutkan, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Perkara khusyuk juga tidak mudah. Ada video yang kita share kemarin itu bagaimana khusyuk sulit dilakukan. Begitu kita sholat, ingat yang bermacam-macam, ya, yang lain-lain. Gitu. Nah, karena godaan setan dan juga wawahalam tidak mudah untuk khusyuk dalam sholat. Tapi kalau orang mukmin itu bisa khusyuk, khusyuk dalam sholatnya. Semoga kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu orang-orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Orang mukmin bisa menahan diri, menahan hati, menahan pikirannya, menahan perbuatannya untuk tidak berbuat yang tercela, berbuat yang merusak, ya, keimanannya tidak mau. Orang-orang yang menjauhkan diri bahkan jauh-jauh dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Fokuskan saja perkataan. Ya tentu nanti akan implementasinya ke perbuatan. Perkataan yang tidak berguna. Tidak mau bersendoguro yang kurang berguna. Tidak mau berkata saja, tidak mau kalau tidak berguna. Setiap kali berkata ada maksudnya, ada maknanya, memuat pesan-pesan yang luar biasa mendalamnya. Ini perkataan yang berguna. Perkataan yang tidak berguna dihindari. Ya, meskipun manusia juga tidak bisa luput dari kadang-kadang melakukan perkataan yang tidak berguna. Segera istighfar dan kembali lagi pada jalurnya, ada niat saya ingin berkata yang berguna, yang bermanfaat. Ya. Tentu orang-orang yang demikian itu, orang mukmin yang demikian itu menghindari kata-kata yang menghina, ya, kata-kata yang bermuatan membenci, menjelek-jelekan orang lain, ya, berkata kasar, berkata kotor, ya, merendahkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Semua perkataan-perkataan yang semacam itu tidak berguna. Ya. Juga perkataan-perkataan di dalam hati, apalagi yang menyangkut hablum minallah, hablum minanas, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga diri dari berpikir saja. Ya. Berpikir yang tidak baik itu dihindari. Ya. Hatinya dibersihkan terus. Ya. Apalagi berkata. Itu cara menghindarinya itu antara lain dengan membersihkan hati, membersihkan pikiran, menjaga diri, banyak berzikir kepada Allah. Nih, setiap kali berzikir, selalu ingat satu ayat, antara lain, ya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu antara lain untuk menjaga hati, banyak berzikir, banyak bertasbih, masih banyak lagi, banyak berselawat. Hatinya dipenuhi dengan asmaul husna untuk menjaga agar perkataannya ya, berguna, menghindari perkataan yang tidak berguna. Apalagi menghujat, apalagi menghina. Meskipun itu sebagai orang yang terkenal, sebagai seorang yang penceramah, perhatikan. Ya, perhatikan kalau dia seorang mukmin yang sejati tidak akan menyakitkan orang lain karena dia tahu Allah akan membimbing hatinya. Ya, sebagai seorang mukmin dia tidak akan berkata yang tidak berguna, apalagi menghujat, membenci, mencaci maki, ya, mengatakan yang kurang baik pada orang lain, menyakiti hati orang lain, bahkan kelihatan dari postur tubuhnya, wajahnya, mimiknya, mimik itu mukanya ini, ya, perbuatannya kelihatan sombong, angkuh, takabur. Eh, Jangan hindari. Ya, semoga barokah ya seorang mukmin menghindari perkataan yang tidak berguna dan tentu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Di dalam hatinya, dalam perkataannya memuat hikmah-hikmah. Maka semoga ketemu dengan para ulama yang demikian itu, yang arif billah, ya, dan bisa eh, menyejukkan hati memperoleh fatwa-fatwanya yang eh, banyak manfaatnya dapat dipetik oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga salah saya dalam berucap, berkata-kata, menyakiti, menyinggung saudara-saudara semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.